Hai teman sekalian, jumpa lagi di video NKP yang keempat. Pada masih bingung ya menyusun NKP? Atau kalian yang sudah menyusun NKP tapi masih belum tahu bagaimana cara mereviewnya, apakah tulisan yang sudah kalian buat itu sudah benar atau tidak? Yuk kita lakukan check and recheck. Cek dan recheck NKP ini tentunya berdasarkan metode ilmiah. Yang pertama, kita akan melakukan overview terhadap hasil NKP yang sudah kita tulis. Review pertama, karena kita akan melakukan penulisan NKP dengan menggunakan tulisan tangan, maka kalian harus memahami sistematikanya, kemudian memahami aliran penulisannya. Untuk yang satu ini, kalian bukan hanya paham tapi juga harus hafal, karena nanti sistematika ini akan dituliskan sendiri tanpa melihat. Asumsinya bahwa ini adalah tidak bisa mencontek. Kemudian yang kedua, kuasai alur pikirnya. Dari awal penulisan judul, kemudian penulisan latar belakang, sampai dengan penulisan kesimpulan dan saran, itu kalian harus tahu. Yang perlu dipahami bahwa ketika kita memunculkan masalah, kemudian kita harus punya pemecahan masalah. Jadi ada masalah, ada juga pemecahan masalahnya. Yang kedua, mengenai judul. Judul ini sangat penting karena penilai itu akan melihat pertama kali dari judul. Yang pertama, sudahkah judul itu sesuai dengan tema? Kalian bisa lihat sendiri, nanti cek pada judul yang sudah kalian tulis apakah sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua, dalam judul ada variabel. Adakah variabel-variabel dalam judul? Nah, kalau tentang variabel ini, biasanya variabel ini ada 3 macam tingkatan. Yang pertama adalah variabel 1, variabel 2, kemudian variabel 3. Variabel 1 adalah bisa saya contohkan sebagai misalkan pelaksanaan tugas, itu adalah variabel 1. Kemudian variabel 2 itu adalah mengenai output yang akan dihasilkan dari pelaksanaan tugas itu. Kemudian variabel 3 adalah outcomes yang akan dirasakan akibat dari atau pengaruh dari apa yang sudah kita lakukan dalam pelaksanaan tugas. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi di slide berikutnya. Kemudian setelah variabel, kita lihat dalam judul kalimatnya. Apakah susunan kalimat judul sesuai EYD dan nyambung? Sesuai EYD atau tidak, itu kita bisa melihat melalui kata-katanya ya, atau kalimatnya, tanda baca kalau misalnya ada, dan nyambung atau tidaknya itu adalah kalimat judulnya. Misalnya gini, kalau misalnya pelaksanaan tugas dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID misalnya. Nanti dalam rangkanya misalkan memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif, itu masih nyambung. Tapi kalau misalnya dalam rangka Kamdagri, itu yang nggak nyambung. Kamdagri cocoknya mungkin dengan pelaksanaan tugas dalam rangka misalkan penanggulangan radikalisme, itu lebih nyambung. Jadi seperti itu ya yang saya maksud dengan nyambung atau tidak nyambung. Kemudian, nah ini yang penting adalah mengenai penulisan latar belakang. Latar belakang ini adalah penguraian yang agak lebih panjang, jadi terdiri dari beberapa paragraf. Jadi mau tidak mau kita harus menuliskan uraiannya. Jadi uraian latar belakang itu bagaimana sih cara menyusunnya? Nah, saya berikan tipsnya, yaitu dengan menggunakan konsep piramida terbalik. Kalian tahu piramida kan? Piramida itu bentuknya kerucut, tapi kalau dibalik berarti kerucutnya yang ada di bawah. Nah, contoh judul yang akan saya contohkan
penulisan latar belakangnya ini, misalkan saya ambil contoh optimalisasi manajemen media oleh siapa, ini adalah variabel 1. Kemudian guna akuntabilitas pemberitaan pelaksanaan tugas Polri, ini adalah variabel 2 sebagai output, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian dalam rangka terwujudnya Polri yang terpercaya, itu adalah variabel 3 sebagai outcomes-nya. Outcomes ini yang dirasakan oleh Polri atau mungkin bisa juga dirasakan oleh masyarakat. Kalau misalnya ini adalah pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif misalnya. Kemudian bagaimana cara menyusun latar belakangnya ini? Kalian harus bisa mengimajinasikan variabel-variabel ini menjadi piramida terbalik yang terbagi menjadi 3 bagian. Jadi seperti ini. Ini adalah gambar piramida terbalik. 3 warna ya, saya berikan 3 warna, warna pink, warna ungu, dan warna biru. Yang di bagian pertama adalah warna pink. Ini adalah untuk variabel 3. Ini adalah tempat untuk menguraikan paragraf tentang Polri yang terpercaya. Jadi disinilah kalian menuliskan tentang Polri yang terpercaya. Bagaimana sih profil Polri yang dapat dipercaya masyarakat misalnya. Bagaimana caranya untuk masyarakat bisa memberikan trust kepada Polri. Jadi disinilah paragraf yang akan diterangkan mengenai Polri yang terpercaya atau pada variabel 3. Kita asumsikan saja bahwa dalam latar belakang itu nanti paragrafnya jumlahnya 3. Bisa 6, bisa lebih juga silahkan. Yang penting perbandingannya silahkan diatur bahwa yang pertama akan diungkapkan adalah V3-nya terlebih dahulu. Jadi jangan menuliskan manajemen media itu di bagian awal, itu akan salah. Jadi lihatlah di piramida terbalik ini yang umum itu di atas. Jangan sampai ada, saya ingatkan kembali, jangan sampai ada kata-kata manajemen media di bagian atas. Kemudian di paragraf berikutnya ungkapkan V2-nya atau output-nya, yaitu paragraf tentang pemberitaan pelaksanaan tugas Polri atau akuntabilitasnya. Jadi disinilah kalian menguraikan tentang pemberitaan pelaksanaan tugas Polri. Bisa memberikan atau menyajikan data yang kalian dapatkan dari internet, misalkan pelaksanaan tugas Polri saat ini dalam pemberitaan media seperti ini, diungkapkan oleh siapa. Jadi bisa saja kita mengungkapkan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiganya yaitu V1. Di sini barulah kalian uraikan mengenai manajemen media. Jadi manajemen media misalkan ini adalah programnya, kan program Kapolri yang lama yang promoter itu ada yang kelima itu manajemen media ya. Jadi disinilah diungkapkan bahwa Polri berupaya untuk meningkatkan public trust dengan menggunakan media sebagai sarana untuk meningkatkannya. Jadi ungkapkan di sini, kemudian sampaikan pada paragraf ini juga kelemahannya seperti apa atau kekurangannya seperti apa. Nah, setelah itu hubungkan latar belakang ini dengan bab permasalahan dengan kalimat seperti ini. Ini contoh, hubungkan dengan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil permasalahan tentang bla bla bla, yaitu tentang optimalisasi manajemen media. Contohnya seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa ini adalah alirannya pada latar belakang adalah dari umum ke khusus. Oke? Bisa dipahami ya tentang latar belakang ini. Jadi jangan menganggap bahwa latar belakang ini suatu hal uraian yang tidak penting, tapi ini adalah suatu aliran variabel yang seharusnya mengerucut dari yang kondisi umum ke kondisi khusus. Yang berikutnya adalah mengenai penggambaran kondisi. Penggambaran kondisi yang pertama adalah kondisi awal atau kondisi saat ini. Kondisi saat ini silahkan digambarkan berdasarkan unsur-unsur dari manajemen. Unsur-unsur manajemen sudah pernah saya jelaskan, itu ada man, money, material, method. Sebenarnya ada 7, ada market, ada dan lain-lain ya.
Tapi ini kita ambil yang 4M-nya saja. Jadi gambarkan silakan kondisi aktualnya seperti apa. Kalau tentang manajemen media tadi, misalkan gini, kalau tentang man-nya, manusianya, bagaimana kondisinya sih, personel yang ada nggak yang mengawaki khusus tentang tentang media ini. Kalau misalnya nggak ada, berarti itu kekurangan kan. Ada nggak anggarannya? Terus sarana-prasarananya ada nggak? Internetnya, koneksinya ada nggak? Kemudian misalkan ada perangkatnya, laptop, HP, atau yang lain. Kemudian metodenya, bagaimana caranya kita untuk melakukan manajemen media? Apakah dengan menggunakan materi-materi yang kita buat sendiri, atau mungkin kita harus meng-hire orang untuk bisa membuat materi-materi itu terserah diungkapkan. Jadi apa kondisi aktual yang terlihat dan dirasakan, itu yang diungkapkan di bagian ini. Kemudian, nah ini yang cukup penting juga untuk menentukan nanti pemecahan masalah, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT ya, SWOT. S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya opportunity, T-nya itu threat. Kekuatan, kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu bisa ancaman, bisa hambatan, bisa kendala. Oke, jadi ini silakan dilihat bagaimana kekuatan kelemahannya, kemudian peluang dan hambatannya. Kekuatan kelemahan biasanya itu sangat berkaitan dengan tadi unsur manajemen. Jadi misalkan manusianya atau sumber daya manusianya itu sudah bagus, berarti itu kekuatan. Kalau ada kelemahan, kalau misalnya ada kekurangan, berarti masuk ke kelemahan. Itu aja, simple. Jadi tidak perlu kalian berpikir rumit, tidak perlu untuk berpikir yang terlalu kompleks. Jadi cukup berpikir yang apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di sekitar kita dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, itu kondisi yang diharapkan atau kondisi yang akan datang yang kita cita-citakan. Jadi ini sebenarnya lebih mudah karena kondisi ideal ini adalah kebalikannya dari kondisi aktual. Misalkan kita melihat bahwa tadi personelnya itu kurang, berarti kalau di kondisi ideal berarti kita ungkapkan saja bahwa kondisi yang diharapkan adalah atau kondisi yang ideal adalah terpenuhinya jumlah personel, misalnya seperti itu. Jadi kebalikannya saja. Dapat dipahami ya, dapat dimengerti. Kemudian, nah ini bagian yang paling penting juga karena ini akan dilihat sebagai masukan kepada satuan kerja kita bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan yang kita kemukakan. Untuk melihat alternatif pemecahan masalah, yang pertama adalah lihat kelemahan. Yang tadi ada di SWOT atau di SWOT, lihat kelemahan, bagian kelemahan. Jadi, kalau ada kelemahan, berarti di situ ada potensi untuk kita bisa memecahkan masalah. Jadi, jangan lihat di kekuatannya dulu. Lihat kelemahannya dulu. Oke? Oke ya. Kemudian, lihat hambatan. Tadi kelemahan itu kan internal, kalau hambatan itu eksternal. Lihat adakah hambatan yang kita ungkapkan. Kalau misalnya kita mengungkapkan hambatan, silakan kalian pikirkan bagaimana cara pemecahannya. Jadi kita sudah mendapatkan dua pemecahan masalah. Yang pertama dari kelemahan, yang kedua dari hambatan. Kemudian bagaimana adakah cara lain untuk bisa melihat permasalahan atau pemecahan masalahnya seperti apa? Yaitu melalui kekuatan. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah yang ditemukan pada kelemahan, yaitu dengan menggunakan kekuatan kita. Jadi yang tadi pertama adalah kita melihat kelemahan. Untuk memecahkan masalahnya, kita gunakan kekuatan. Kemudian ini kaitannya dengan hambatan, bagaimana cara memecahkan masalah yang timbul pada faktor eksternal atau yang kita sebut sebagai threat atau hambatan atau kendala atau ancaman, yaitu dengan melihat peluang. Misalkan gini, ini contoh saja. Dalam hambatan eksternal itu kalian mengungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam misalnya
mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di peluangnya, kalian mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi atau media sosial semakin berkembang saat ini sehingga informasi bisa tersampaikan dengan mudah kepada masyarakat. Jadi, peluang ini digunakan untuk memecahkan masalah hambatan. Jadi, peluang yang tadi teknologi informasi digunakan untuk memecahkan masalah bahwa masyarakat belum sadar, makanya kita akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Oke, bisa dipahami ya, ini mudah sekali. Kemudian, memecahkan masalah dengan menggunakan teori atau konsep. Nah, teori atau konsep ini seperti yang sudah berkali-kali saya jelaskan, ini ada isinya teori manajemen. Misalkan kalian sudah hafal sekali dengan teori manajemen ya, unsur-unsurnya tadi, kemudian ada manajemen, teori manajemen yang sering kalian dengar sebagai POAC atau POAC. P itu perencanaan, maksudnya perencanaan itu planning, kemudian O-nya itu adalah pengorganisasian atau organizing, A-nya itu adalah actuating atau pelaksanaan, kemudian C-nya adalah controlling atau pengendalian. Ini sudah sangat terkenal sekali bagi kalian yang sudah sering misalnya belajar mengenai manajemen pasti tahu ini, atau kalian bagi para penyidik yang pernah membaca manajemen penyidikan tindak pidana, itu di situ juga konsepnya adalah dari teori manajemen teori ini. Jadi ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Ini sangat terkenal sekali teori ini. Jadi untuk memecahkan masalah, lihatlah dari konsep teori ini bagaimana sebaiknya perencanaannya, bagaimana sebaiknya pengorganisasiannya, bagaimana sebaiknya pelaksanaannya, bagaimana sebaiknya pengendaliannya. Itu aja guide-nya. Kemudian yang penting, yang terakhir dalam memecahkan masalah adalah jangan keluar dari permasalahan atau persoalan yang ditentukan di depan. Jadi, kalau bisa kalian sandingkan antara masalah dengan pemecahan masalahnya. Apakah pemecahan masalah ini menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru? Atau mungkin kita memecahkan masalah orang lain, memecahkan masalah NKP orang lain gitu misalnya. Jadi, lihatlah permasalahannya dulu sebelum kita memecahkan masalah. Jangan keluar sama sekali dari permasalahan. Oke, baik ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini sudah saya pernah sampaikan, ini bukan ringkasan, jawab saja masalah dan persoalan yang ada. Karena kebanyakan kita melihat juga kesimpulan itu di artikel-artikel atau mungkin di jurnal-jurnal itu, kebanyakan kesimpulan itu bukan menjawab permasalahan, tapi kesimpulan itu malah justru seperti resume atau summary dari tulisan kita. Kemudian dalam saran itu harus ditujukan kepada siapa, misalkan kepada pimpinan di atasnya, atau kepada siapapun, yang penting ada tujuannya kepada siapa. Kemudian agar melakukan apa. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan review hingga ke kesimpulan dan sudah memenuhi beberapa kaidah ini, pasti dapat dipastikan bahwa naskah yang kalian buat itu sudah mendekati kaidah yang diinginkan oleh tim penilai. Jadi selebihnya dari itu adalah mengenai your luck. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada review atau bagaimana cara melakukan cek dan recheck terhadap NKP yang sudah kalian buat. Bagi yang belum sempat membuat atau masih bingung, tetap semangat,